Semalam kita berhenti di sini ya. Semalam. Itu kalau di sana semalam atau kemarin? Kemarin. Oh, kemarin ya. Kalau di sini semalam ya. Oke. Oh, Oke. Ah, kita berhenti di sini apa kemarin ya. Oke. Jadi kalau kita lihat lukisan ini, sudah berapa orang ya? Baru 130. Nantilah. Sebentar sekejap lagi. Nanti nanti yang lain akan ketinggalan ya. mungkin review dulu, Pak. Ya, Eh, review kilas, review materi kemarin sekilas-kilas gitu. Apa yang sudah dibahas? ini. Jadi yang kemarin itu profil kompleks, kompleks profil ya. Kompleks profil agak agak eh, detail juga ya. Semalam agak banyak ya yang diajar semalam ya. Oke, dan kita eh, kemudian menempatkan gambar, anotasi, bagaimana kita ingin anotasi, kemudian eh, ke layout. Oke, ada satu lagi cara ke layout ya yang saya mau ingin tunjuk ya sebentar lagi. Eh, Mohon maaf, Pak Jahit. Saya Ya. mau tanya. Itu Hmm. kan schedule kita menurut jadwal itu hari ini BIM X ya. Iya. Kita masuk BIM X. Tapi apakah perlu di setup dulu, Mas? Mungkin BIM X kita pending apa Senin depan apa gimana sebaiknya? Kita lihat nanti, karena BMX nggak sempurna ya kalau layout nggak ada. Oh, oke. Ah, Iya. BMX itu perlu ada layoutnya baru impresif lah. Kalau BMX itu hanya apa 3D model aja, ya bagai biasa-biasa aja seperti software yang lain. Oke, jadi perlu ada layoutnya. Hmm. Oh iya, ini belum BIM Cloud ya. Baru Belum BIM X. belum. Iya ya, Jadi tidak belum perlu ada belum. yang di setup ya. Oke, oke, Ya baik. enggak. Tapi BIM Cloud nanti kamu perlu eh, cek ya sama Ashraf ya, discuss sama sama dia. Karena kemarin ada satu eh, company itu ada masalah ya dengan BIM Cloud-nya karena the volume ya, volume terlampau, mm, filesnya terlampau banyak. Kemudian saya nggak tahu BIM Cloud yang Indonesia ini melalui Google Cloud atau eh, hardware-nya. Kalau komputernya oke, kalau melalui Google Cloud ya, mungkin ada involve involve apa harga ya. So it's best you check with him. Oke. 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 Oke, teman-teman yang lain sudah dalam belum? Baru 161 ya. Kenapa sih? Tapi ini ada rekamannya mungkin nggak masalah. Ah, oke lah, ya 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 bisa ya ya lupa lupa. Oke. Oke. So Pak, kemarin ya kalau kita lihat di section ini uh, kita sudah ubah di section settingsnya, oke, apa uh, model appearance-nya, tapi masih lihat ya yang warna kuning ini. Warna kuning ini zone ya, sebenarnya zone. Jadi kalau kalau kita saya select di sini kita akan lihat oke zone. Oke. Tapi kalau saya ingin hide ya zonnya ya. Jadi misalnya saya bisa hide zonnya di sini. Oke, kalau mau mau ubah di hide di apa layer manager juga bisa, tapi kita bisa tulis sini juga lah. Oke, kita right click layers, hide layer ya. Oke, kemudian apabila kita hide, kita akan dapati layer itu apa berubah menjadi custom. Oke, di sini saya mau add ya, mungkin add new layer combination ya. Saya ingin mungkin layer apa? Oke, nombor 11 section without zone. Contoh. Oke. Kemudian saya juga ingin uh, apa
open the show the interior setting ya. Jadi saya update. Oke. Jadi di sini warna kuningnya sudah nggak ada. Oke. Ada satu lagi. Oke. Kalau kita lihat ini kena complex profile yang diajar ya, yang kemarin. Oke. Jadi saya ingin begini. Oke. Tapi hati-hati kalau sekiranya kita uh, di section settings itu model appearance kalau kita menggunakan kita cek ya surface cover fill foreground kita akan dapati setiap elemen itu seperti yang BIM ini juga ya yang ada itu mereka ada menunjukkan menggambarkan ini hatching ya fills oke so seperti yang ini ini juga BIM-nya ya. So kalau kita nggak mau kalau kita karena BIM ini saya belum apa itu override the surface ya. Tapi kalau kita nggak mau lihat ini ya kita bisa pergi ke setting itu kemudian in segments kita override surface saja ini. Mungkin kita pakai white warna white aja. Oke. Baik. Jadi yang brick ini kalau kita mau juga kita bisa change override the surface. Tapi kalau ingin menunjukkan apa brick itu ya biar aja. Oke. Jadi apabila sudah di apa itu di ini zone apa oke. Jadi kalau pastikan ini enggak ke custom ya, pasti mesti perlu tukar ya, perlu tukar. Oke. Oh, ada yang oh ini lupa tadi ya. Kenapa enggak update ya tadi? Lagi sekali ya. Pasti saya select yang ini, sections with zone ini on. Oke. Kemudian sectionnya saya right click sectionnya di sini ya. Oke. In view map ya. Right click redefine with current window settings. Oke. Oke. Kemudian layout ini sudah ada satu layout. Oke. Jadi di sini ini uh, navigator ya. Oke. Kemudian ada satu lagi kalau kita select di ujung ini ya. Ada satu lagi namanya organizer. Oke. Organizer ini sama hampir hampir sama seperti navigator tapi ya mempunyai dua dua apa panel ya. Oke. So navigator ini kalau organizer ini kalau kita ingin organize lah. Oke, nanti saya akan tunjuk. Tapi saya buka ini dulu. Uh, Oke, saya mau ke layout lagi ya. Oke, sekarang ke layout. Oke, kalau kita perhatikan ya, di dalam layout itu sudah ada default title block ini. Oke, title block ini dipetik ya, diambil dari master layout di sini, yang warna hitam ini. Oke, kalau kita perhatikan layout ini actually menggunakan A2 landscape. Oke, jadi A2 landscape ini kalau saya double klik ya, ya A2 landscape-nya ini. Oke, jadi kalau teman-teman sudah ada DWG title block ya, bisa aja ya masukkan ya. Pergi di dalam file external content, place external drawing seperti kemarin saya tunjuk bagaimana masukkan apa itu survey drawing ya. Oke, kita bisa pilih DWG. Oke, kita pilih DWG, kemudian kita masuk aja. Kemudian boleh uh, replace inilah. Tapi setiap teks itu kalau kita perhatikan ada teks yang mempunyai ini apa namanya hashtag ya, hashtag ya. Oke, di hashtag ini sebenarnya uh, auto text ya. Oke, drawing scale ya. So, oke saya nggak suka di tengah saya mau ubah. Oke, dan modify ini contoh
siapa yang oke yang modify. Oke, drawing status juga, drawing name juga. Oke, contoh, oke, saya mau ke tepi. Oke, sekiranya mau ubah lah. Oke, oke. Ini kalau enggak, kalau ada teman-teman ada logo sendiri ya, yang ada berhasrat. Oke. Ah, ada company sendiri ya, ya mungkin ada logonya bisa bisa masuk logonya ini image ya. Ini image ya, kalau kita perhatikan image di sini juga ada. Oke, di bawah ini kita bisa insert ya. Oke, kita bisa insert, kita bisa ke sini, kemudian open ya, apa-apa logo itu yang kita ada. Oke, untuk saya ingat sama ada saya ada nggak logo ya. Untuk ada ya, tapi logo ini agak besar. Hmm, gitu tuh. Oke. Oke, jadi kalau mau ubah logonya bisa aja. Ini Z ya, bukan Toro kan. Oke. Oke, jadi kalau mau ubah ya bisa ubah. Oke, perhatikan. Ya, oke. Jadi di sini nggak ada section ya. Kalau kita perhatikan di layout ini belum ada section. Jadi bagaimana saya mau include section, saya mau add section. Jadi di sini saya ingin di new layout ya, di icon yang sebelah kiri ini. Oke, ini new layout. Tapi kalau saya ingin create new subset itu seperti folder ya, ya seperti folder, tapi dinamakan new subset. Oke, subset. Jadi saya klik subset itu, nanti pastikan kita klik di title ini ya. Untuk oke, jadi new subset. Oke, mungkin saya menamakan sections. Oke, oke. Normally dia akan masuk ke dalam ini ya. Jadi kalau mau keluarkan ya kita keluarkan, kita drag aja. Oke. Jadi kalau di section itu nggak ada apa-apa ya. Jadi kita create satu new layout. Oke. Jadi sini saya mungkin section AA ya. Oke, section AA. Oke, jadi section AA ini kalau kita ada eh, apa sectionnya ya ini ya. Oke. Dan sini ada AA ya. Kita bisa bisa begini ya. Kita ke view map itu. Kita juga bisa dari sini kita bisa drag. Oke, kita bisa drag. Atau kalau nggak mau drag, kita juga bisa guna eh, yang tadi saya tunjuk ya, show organizer ya. Jadi organizer itu sekarang kita ada satu layout, bukan ini publisher set, sorry sorry. Oke, di sini ya, kita ada section itu. Oke, jadi kalau kita ke view map, ya, yang penting mesti perlu ingat ya, ini ikonnya apa. Oke, view map layout uh, publisher book. Jadi ini ikonnya perlu diingat. Oke, jadi saya bisa place a drawing. Oke, atau sekiranya kita nggak ada ini, kalau saya nggak ada apa dari awalnya, oke, dia berbagai cara ya. Kalau dari awal saya nggak ada section, oke, saya show few options ya. Oke, kalau sekiranya nggak ada section ya, kita juga bisa menggunakan organizer itu. Oke, di section ini, oke, kita select ini, kita place drawing. Place drawing juga akan dicipta ini section. Oke, baik.
Oke, jadi sini kita bisa seperti biasa lah kita crop kah namanya atau oke. Ya title seperti ya saya tunjuk tunjuk apa kemarin ya saya nggak mau repeat. Oke, jadi mau kalau mau arrange section satu dua atau pulang ya. Oke, jadi kita sudah ada section, kita sudah ada eh, apa itu eh, floor plan-nya. Oke, kita lihat di sini ya. Floor plan kita sudah ada ground floor. Oke, jadi kalau kita kita mau apa alignment itu, oke, pastikan, oke, pastikan isi align. Oke, jadi kalau kita perhatikan, kenapa di layout ini meter ya? Oke, kalau kita di sini kita bisa juga pergi ke view map ubah atau di sini juga kita bisa ubah. Sini ya. Kita go to the settings, go to the size and appearance ya. Oke, kita bisa juga ubah apa itu uh, warnanya sama ada define by pen set ya. Atau kita juga bisa ubah di sini layout settings kan. Mana ya ubah yang saya mau ubah drawing setting itu ya. Sini black and white ya betul black and white di sini and setting. Ya, betul lah. Oke. Jadi kalau mau title ya masukkan title oke di sini. Oke, jadi pastikan di view map ya. Di view map kita belum ubah ya ini. Bumbung itu view map kita belum ubah. Jadi di sini oke, drafting kemudian black kemudian apa lagi? Oke, so kita perlu adjust all this ya. Kita perlu pastikan uh, quick option ini setting yang kita inginkan. Oke, kemudian kita redefine. Kalau kita perlu redefine, kita redefine. Oke, arah satu, arah dua. Jadi di sini sebenarnya arah dua ya, bukan apa bumbung itu ini arah dua ya. Jadi di sini arah dua. Oke, jadi kita sudah ada floor plan-nya. Di sini kita sudah ada floor plan. Kita juga ada section-nya. Oke, kalau mau arrange ya arrange ya. Jadi sekarang elevation. Oke, mungkin saya bikin satu elevation aja lah. Jadi elevation di sini juga kita bisa sama seperti section-nya. Kita juga bisa di right click ini kemudian open source. Oke, open source kemudian ya seperti yang kita lakukan di section sama ya. Kalau mau ubah ini, oke. Kalau mau nothing apa, oke. Dan penset hitam putih. Kemudian ini ubah image ID. Oke. Kalau mau ubah yang setting-setting yang ini ya dimension ya, right click. Saya nggak mau repeat ya, oke. Nggak mau spoon feeding ya. Jadi teman-teman harus ingat ya apa-apa.
Oke. Apa-apa settings yang perlu diubah, ya bisa refer ya di apa uh, lecture yang kemarin. Oke. Seperti ini juga. Kalau nggak mau apa ini ya kita bisa naikkan. Oke, oke, oke. So ini saya begini aja, redefine. Oke, line type-nya ya teman-teman ubah ya. Oke, jadi section ini kita ada ya ini. Oke, kalau mau title-nya ya on aja title. Oke, contoh kita sudah ada elevation section. Oke, oke. Sekarang kita mau pergi ke publisher set. Oke, of course, elevation-nya kalau lebih baik ada semua lah ya, elevationnya, north elevation semua bikin yang yang teman-teman inginkan lah. Section juga mungkin ada satu section, dua section. Oh, oke, saya lupa ya tentang section. Mau explain sesuatu. Saya rasa saya belum explain ini ya. Oke, oke. Mungkin saya belum explain ini. Oke, section kalau kita perhatikan section ya, di dalam section itu ikonnya horizontal range ini ya, ada 3 ya. Jadi kalau yang icon pertama itu horizontal range infinite depth. Ah, itu maksudnya kita bisa lihat dari sini all the way sampai ke ujung ya. Ya di sini kalau yang nomor 2 ini ah, apa itu? Ini limited depth ya. Meaning kita bisa adjust depth-nya sampai mana ya kita ingin lihat. Oke. Dan di sini akan ada kalau saya ubah di sini ya. Jadi kita ke section ini dia akan jadi begini. Oke. Kalau saya ubah ini jadi yang ini ya, yang ketiga, ya akan jadi begini aja. Oke, ya potong di situ itu ditunjukin hanya di potongan ini aja. Oke, oke. Jadi ini kembali lihat semua. Oke, jadi kita sudah ada semua ya, floor plan, elevation section. Oke, now let's go back to organizer. Oke, jadi di organizer ini kalau kita perhatikan sudah ada by default ya layout. Oke. Oke, ini perlu ingat ya. Layout itu apabila dikasih di explain ya, layout adalah drawing berserta title block ya. Oke. Views hanya drawing aja yang dikontrol oleh quick option di bawah ini. Oke. Oke, perlu ingat ya. Kemudian saya ingin create satu new publisher set. Oke. Ah, New publisher set ini ya. Saya mau panggil itu Linux. Oke, Bmax. Oke, di Bmax itu kalau saya buka nggak ada apa-apa ya. Bmax nggak ada apa-apa. Jadi Bmax itu mungkin saya ingin organize begini. Saya mau floor plan-nya. Oke, yang perlu dimasukin ke dalam Bmax adalah view map ya, bukan project map ya. View map harus diingat. Oke. Ah, tapi yang diperlukan view map itu hanyalah the 3D. Oke, the 3D of the view map. Nanti selepas ini kita uh, pergi ke 3D di view map ya. Jadi yang perlu di layout ini drawing-drawing yang di layout ini yang perlu kita masukkan ke dalam. Oke, elevation kalau kita
nggak mau semua kita yang source elevation tadi yang ada ya. Oke, masuk. Kemudian yang section juga tadi masuk. Kalau kita nggak mau folder ya, pun bisa. Mungkin saya nggak mau ini, saya delete, saya hanya perlukan floor plan. Oke, kemudian saya adjust kembali. Oke, floor plan, kemudian elevation section. Oke, jadi di dalam publisher set ini ya, kita bisa format publish ke beberapa format ya, DWF, DWG, DGN, oke, hingga PDF. Oke, oke. Tapi sekarang saya mau eh, apa itu eh, oh nanti satu dokumen option ini kita bisa select sama ada kita mau black and white atau color. Oke, kita bisa set di sini. Oke, tapi saya mau kembali ke seperti di root itu ya. Oke, di sini perlu di set di sini. Oke, publishing properties. Oke, saya mau eh, filenya di save ke dalam desktop lah, di sini, MSIP itu. Oke, jadi kalau di sini kita lihat filenya nggak keluar ya. Oke, Bmax nggak ada. Oke, jadi kita perlu pergi ke create single file. Create single file akan keluar BeamX hypermodel. Oke, so kita bisa publish ke Bmax atau PDF. Tapi PDF itu uh, not interesting lah, seperti biasa aja. Oke, jadi sini saya mau namakannya mungkin MSIP MSIP 6 model untuk. Oke, kalau ingin masukkan arsitek apa kredit ya, kita juga bisa masukkan apa project preview. Kita bisa uh, ada gambarnya ke apa copy and paste. Alhamdulillah. Oke, mau letak websitenya juga bisa. Saya klik OK. Right. Jadi di apa publisher set Bmax itu sudah di propertinya sudah set ya. Jadi saya bisa close ini. Oke, saya bisa close ini. Saya kembali ke publisher set ini. Tapi ada sesuatu yang kurang ya. Oke, perhatikan logo Bmax. Ada sesuatu yang penting nggak ada. Jadi ini perlu beserta 3D-nya ya. Oke, 3D. Kalau nggak ada 3D, kita ke Bmax nanti kita nggak nampak 3D modelnya. Oke, kita akan nampak langit aja. Oke. Jadi saya ingin kembali ke UMap. Saya ingin ke 3D ya. Physical model itu ya ini ya. Oke. Kalau saya ada semua beserta apa? eh, kalau ingin masukkan pokok-pokoknya sekali ya, ya bisa. Oke, jadi contoh view di sini lah, view ini kan. Oke, and line worknya juga saya ingin black. Oke, dan mungkin di sini saya mau ubah satu-satu ya, beamnya setiap eh, beam melainkan ini ya. Ini juga beam ya. Saya nggak mau beam yang ini. Oke. Jadi beam itu mungkin saya ingin warnakan. Oke. Oke, kita bisa ubah. Sini juga putih ya.
mungkin kolomnya juga. Oke. Sekiranya kita inginkan view yang ini, mungkin mau right click ya, right click kemudian di sini juga kita bisa uh, memilih ya, sama ada kita mau simple shading with shadows, oke, beserta shadow kan, atau kita mau seperti SketchUp ya, white model with shadows juga juga ada, oke. Right. Jadi kita juga bisa ke 3D projection settings. Di sini mungkin mau ubah adjust sedikit ya ini, use two point perspective. Oke, ini uh, location matahari ya. Oke, kita mau adjust mataharinya, locationnya. Di sini apa ketinggian matahari semua bisa di adjust. Oke, jadi sekiranya view ini yang saya inginkan pertama, oke, harus ingat ya, right click, redefine with current window settings. Oke, oke, kemudian saya kembali ke uh, organizer. Oke, di sini saya ke physical model ini ya. Oke, add shortcut. Oke, oke. Kenapa add shortcut ya? Kita bisa drag and drop juga ya. Kita bisa stretch. Tapi add shortcut itu bagus karena nanti kalau ada apa-apa perubahan, ya otomatis akan di-update sekali terus apa ke publisher set. Kita nggak perlu drag and drop lagi karena ya shortcut. Oke, jadi yang pertama itu yang di atas sekali, oke, yang di atas sekali ya. Pastikan ya 3D model. Oke, sekarang saya mau tutup ini lagi. Saya pergi di sini. Oke, pastikan ya 3D model. Kalau kita ingin apa ubah namanya, kita bisa juga rename ya. Oke. Oke, jadi kalau kita mau cek ya, we just double click. Oke, just double click di sini juga kita bisa cek. Oke. Mungkin sebelum saya itu saya mau ubah sedikit ya. Jadi section itu oke, ambil ini sebagai trace reference. Oke, karena grid line-nya ya. Saya mau grid line-nya inline. Oke. Kemudian section yang south elevation juga. Saya mau menggunakan uh, section sebagai reference. Oke. Oke. Ada nampak perbezaan nggak antara section dengan elevation? Oke. Jadi di section itu elevation level nggak kelihatan ya. Kalau diperhatikan nggak kelihatan. Karena di sini. Oke. Karena di elevation ini settingnya ya. Oke. Ini perlu diubah display and output. Oke. Jadi kembali di sini. Oke. Oke, sekarang sekiranya kita sudah ada, hampir sudah ada ya, kita sudah ada floor plan-nya, section-nya, elevation-nya. Oke. Kita juga sebelum kita publish ya, arrangement sudah ada ya. Tapi saya perhatikan, oh mungkin saya ingin masuk.
uh, include area ya, schedule ya. Oke, mungkin ya. Jadi saya kembali ke sini, uh, project map, oke, atau view map juga bisa. Saya pergi ke floor area ini ya, mau lihat ya. Oke, saya just mau cek sebentar. Saya kembali ke apa tadi itu, uh, layout ini. Oke, saya bisa begini ya. Floor area saya bisa drag. Oke, jadi nggak title-nya nggak perlu lah. Oke, oke, saya ingin ini di sini. Oke, atau mau mau place di sini juga bisa. Oke, di mana-mana. Oke, kita pulang. Oke, kalau mau ke sini bisa ya. Cut and paste juga bisa. Oh, enggak. Oke. Ada reaction ya. Jadi kalau kita ingin juga memasuki oke di section, mungkin di section atau elevation ya. Mungkin saya inginkan uh, apa? Door schedule. Oke. Door schedule itu saya ingin masukkan di sini. Range lah di mana ya? Terpulang di bawah kah, di atas kah, terpulang. Oke. Kemudian juga mau masukkan Windows schedule. Oke. Kalau schedule-nya panjang mungkin mau bisa lihat, bisa apa atur di bawah lah. Oke, contoh. Oke. Jadi kalau kita lihat, oh ini apa berwarna-warni ya, nggak nggak cocok lah mungkin mau hitam putih. Jadi kalau kita mau yang itu kita kembali ke apa di sini juga kita bisa ubah lah. Oke, kita bisa ubah. Bisa right click, kemudian view settings itu ya bisa mungkin ini warnanya saya mau yang hitam. Oke, yang hitam contoh. Oke, dimensioningnya mungkin mau MSIP unit. Oke, dari sini ubah right click redefine sama juga di sini. Oke, sini. Jadi di layout itu banyak perkara yang perlu di set ya. Oke, banyak ya. Ya bukan sekadar itu aja, perlu di set. Ya, setting main model MSIB unit. Oke. Jadi redefine dan kita kembali ke layout ya, akan diubah ya. Oke. Ada apa lagi ya kita mau? Oke, apa lagi? Mungkin kita mau masukkan ada ya extract lukisan detail ya. Oke, detail drawing ya. Oke, mungkin di sini atau oke di sini ya view map ini physical model ya. Mungkin kita inginkan uh, apa 3D detail gitu ya mungkin ya. Kalau 2D detail juga saya akan tunjuk. 2D detail itu amat mudah lah kalau kita ke section ini. Saya pergi ke sini contoh. Oke. Atau detail yang mana ya di bagian mana. Oke lah boleh aja lah sini. Oke mungkin roof detail lah. Oke. Jadi kalau kita mau extract detail itu kita ke sini ada detail tool. Oke. Dia nggak ada section yang ada window ya. Contoh sebentar ya. Oke, saya mau ubah sedikit section ini. Oke. Karena section ini oke potong di tangga tapi nggak potong di window ya. Oke, mungkin saya mau ubah sedikit ya. Section ini section uh, A ini ya. Saya mau ubah ini ke sini. Oke. Jadi saya cut begini. Oke.
Nah, di sini sudah ada sectionnya serta window. Oke. Jadi kita ubah di sini, kita perhatikan di sini juga akan pasti diubah ya. Oke. Setiap apa-apa yang kita lakukan di BIM ya, kita hanya buat sekali ya. Oke. Kita hanya buat sekali. Oh, maaf, ada soalannya saya miss tadi ya. Hmm, nggak ada soalannya. Nggak ada soalan tadi. Oke, jadi kita gini. Oke. Sekarang saya mau extract detail. Oke, saya mau tutup ini dulu. Schedule juga mau tutup. Eh, mungkin, oke, detail ini. Oke, jadi saya ke detail tool. Mungkin saya blow up di sini. Contoh lah. Oke, kemudian saya klik sini. D1. Detail 01. Oke, kalau bubble-nya, markernya mungkin terlampau besar ya. Ya, kecilkan sedikit. Oh, ada soalannya. Ah, bisa juga. Oke. Tak apa, karena saya mau tunjuk sesuatu ya tentang sekiranya oke ini detail biasa aja ya. Jadi kalau saya perhatikan oke di detail ini saya ke sini ya. Oh, di view map itu nggak begitu itu ya. Jadi saya mungkin mau pergi ke on apa drafting tadi layout atau ada apa-apa yang tersembunyi ya. Ya mungkin on semua. Jadi sudah on semua. Oke, pergi sini. Oke, kenapa ya? Enggak. Seperti rebuild. Oke, right click rebuild ya. Oke, jadi sini seperti contoh saya ingin black, warna black. Oke, scale-nya terpulang ya. Kita mau 1:20 atau 1:50. Oke. Tapi yang pasti detailnya hatchingnya ya akan mengikuti skala yang kita pilih ya. Oke. Jadi mungkin saya ingin gunakan detail ini. Oke, di detail ya. Tapi kemudian saya uh, mempunyai ini ya contoh. Bukan. Mana itu training files. Oke, kita ada mungkin frame detail ini ya dari apa manufacturer. Oke, bagaimana kita ingin menggunakan detail ini? Ini PDF ya. Ini PDF. Oke. Jadi kita bisa juga memasuki menggunakan apa detail PDF ya. Mungkin detail ini nggak begitu detail lah. Oke, kita mau masukkan PDF detail itu di sini contoh. Oke. Oke, jadi kita bisa menggunakan ini ya. Sama seperti AutoCAD DWG tadi, kita external content, place external drawing, kita pilih PDF. Oke. Kemudian saya pilih mana tadi? MSIB, bukan training files mana ini? Oke, frame detail. Oke, saya masukin ini. Ini PDF ya. PDF kalau teman-teman paham ya, PDF itu ya nggak scale ya. Oke. Tapi sekarang kita mau scale-nya PDF itu scale. Jadi kita bisa menggunakan lah. Oke. Jadi kalau kita perhatikan, kalau saya right click explode ya. Oke. Saya uncheck keep original elements ini, saya uncheck, saya klik oke. Sekarang ya akan jadi lines. Oke. Jadi kalau kita measure sini kan menggunakan tape measure ini seperti SketchUp ya hampir ya. Kita measure 1013. Jadi bagaimana kita ingin scale ya ini? Oke. Jadi begini. Oke. Kita uh, grupkan ya. Oke. Of the suspend group.
kemudian kita gunakan ini, icon yang ini, resize. Oke, yang sebelah roof itu. Oke, define graphically ini seperti SketchUp ya, persis sama ya. Jadi saya pick first point di sini, second point di sini, kemudian saya type aja dimensionnya 50. Oke, kita measure again ya. Sekali lagi measure 50. Oke, jadi di sini scale 50. Oke, jadi kalau kita ingin menggunakan contoh menggunakan ini ya, detail ini ya. Oke, kita bisa replace ya kalau kita inginkan. Oke, jadi kita sebelum replace mungkin kita mau uh, erase lah ini. Oke, jadi kita suspend group di mana ini nggak mau contoh lah ya. Oke, jadi kalau uh, line ini juga nggak mau. Oh, ya kan aja ini. Oke, ini bisa adjust ke sini. Oke, ini nggak mau. Jadi kita mau yang ini ya, contoh ya. Kita bisa ya. Oke. Harus apa kenal ya, icon yang di atas itu untuk apa, icon yang di bawah ini untuk apa. Hampir sama ya. Jadi yang di bawah itu drag semua ya, drag semua. Oke, yang atas itu drag yang itu aja, apa, beberapa elemennya aja. Oke. Oke. Contoh ya ini ya, ini contoh aja ya. Tapi harus diingat kalau kita once we explode, oke, uh, usually the text juga akan explode. Oke, teksnya akan menjadi fill. Oke, akan menjadi fill. Jadi kalau kita perlu apa dimension lagi sekali ya, bisa aja kita dimension. Mungkin di sini, sini, oke, double klik nggak tepat. Sini, enggak, endpointnya. Sini satu, sini satu. Oke, double klik. Oh, oh, lupa saya. Ini dimension yang bukan yang ini ya. Oke, kita perlu ubah ini dulu ya di atas ini. Karena kemarin saya menggunakan ini ya, so, perlu ingat ya. Oke ini. Jadi mungkin mungkin dimension skillnya mungkin kita apa? Biarkan aja dulu. Tengok satu di sini atau di bawah aja lah. Sini satu, satu. Oke. Jadi kalau rasa besar kecilkan. Oke, jadi yang ini kita bisa delete aja. Oke, saya serahkan pada teman-teman ya kalau bagaimana representasinya. Oke, kita mau kontrol lah itu teman-teman perlu perlu ada apa creativity lah ya. Oke, di sini juga saya nggak suka arrow-nya terlalu besar ya. Ya ini mungkin satu. Kenapa nggak ubah satu? Oh ini labelnya mana tadi? Satu satu. Oh sudah satu ini. Dimension detail. Oke. Oke, jadi ini yang 114. Oke, kemudian kita ada lagi satu, sini 50.
Oke. Jadi ini teksnya kita bisa alih aja. Oke, jadi yang ini sudah nggak perlu lah. Oke. Tapi sekiranya dimensionnya uh, nggak accurate ya. Oke. Sekiranya dimension itu nggak begitu uh, accurate lah. Oke. Kita mau 50 mungkin terjadi 51. Jadi kita bisa ubah aja lah teksnya di sini. Oke. Atau di sini. Oke. Kalau ini di atas ini measured value uh, value yang sebenarnya lah. Tapi kalau kita juga bisa bisa bohongi lah ya. Kalau kita mau oke type. Oke. Mungkin 55 contoh lah ya. Oke. Jadi kalau 55 dia akan jadi 55. Tapi nggak accurate lah. Oke, nggak accurate. Oke. Kita guna measured value. Oke, jadi dimension yang lain juga bisa di-erase ya. Oke. Jadi kalau kita ada section ini, kita inginkan section ini, kita bisa masukkan di layout ya. Oke, lagi satu mungkin saya rasa saya belum tunjuk ini ya. Di dalam view on screen view option ya. Sini kita bisa on the true line weight kalau kita ingin apa? Lihat line weight-nya ya. Karena seperti saya explain kemarin setiap uh, pen itu ada mengandungi pen weight-nya ya, line thickness. Jadi kalau kita ingin perhatikan sama ada line weight-nya oke, nggak oke ya di sini. View on screen true line weight. Oke. Oke, dan kemudian saya kembali kepada layout saya tadi. Oke, yang mana tadi layout? Ini. Jadi saya bisa drag sekali ya section detail ini ya. Kalau saya ingin, saya bisa taruhlah di mana-mana. Oke. Jadi saya serahkan pada teman-teman ya, arrangementnya bagaimana. Oke, kamu pikir sendirilah bagaimana, di mana mau mau letak detailnya, mungkin di sini. Oke, nggak mau title, buang titlenya. Oke, paham nggak? Oke, mau title, nggak mau title itu pulang ya. Ya. Ya, uh, title block title itu juga bisa di customize ya. Kalau nggak suka yang title seperti itu, kita bisa customize. Oke, jadi kita ada ini detail semua, apalagi ya perlu yang di sini. Detail navigator, schematic. Oke, sekarang kita mau publish ke Bmax. Oke, jadi kita ada ini. Sekarang saya mau save, saya mau ke Bmax itu, ke layout, apa, publisher set. Kemudian di sini saya pergi Bmax. Ada satu lagi ya. Ah, oke, ada satu lagi saya sebelum saya lupa. Oke, tadi saya kata saya mau uh, include detail 3D ya. Oke, di sini kalau kita lihat icon yang ini ya, oke 3D cutaway. 3D cutaway ini seperti SketchUp section ya. Oke, jadi kalau saya di sini saya ingin 3D cutaway ya, yang ini ya. Oke, mungkin saya ada yang begini. Oke. Sama ada mau capture detail ini atau enggak atau pulang ya. 3D ke apa. Oke, mungkin stretch lagi lah sedikit.
Oke. Jadi sini mungkin saya ingin cross section without zone itu apa? Oke, nggak ada pokoknya. Oke, nggak apa. Oke, mungkin mau ini. Oke. Mungkin yang ini saya mau ubah jadi building. Oke, hati-hati ya ini ya. Apa eh, apa model view option. Kalau draftingnya kita akan perhatikan pintunya nggak pintunya dan beberapa objek itu nggak begitu detail. Oke, karena di sini model view optionnya di set ya. Oke, drafting nggak ada markernya. Marker ya. Mungkin saya nanti mau tunjuk ya marker. Oke, buildingnya lainnya more detail with marker. Oke, jadi saya mau ubah ini kepada building plans. Oke, mungkin mau tunjuk begini. Oke, jadi kalau kita ingin yang view yang sebegini ya, pasti uh, perlu juga ya ke view map itu. Oke, mungkin kita view map ya, kita mungkin save aja view-nya sini. Oke, save current view, mungkin ubah nih uh, interior perspective lah, contoh lah ya. Oke, entire block, bla 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 bla. Oke, oke. Jadi kita ada nih. Tapi kemudian sekiranya kita ingin 3D-nya seperti sketchy ya. Di sini ada kalau perhatikan di sini ya, ada 3D documents ya. 3D documents kita bisa ya, new 3D document from 3D. Oke, mungkin saya ingin ini interior perspective. Oke, sama tapi ya bentuknya seperti apa tuh? Appearance-nya seperti sketchy begini. Oke, dia akan uh, berubah menjadi seperti 2D ya, tapi in 3D. So kita nggak bisa orbit lagi lah. Oke, kita nggak bisa orbit. Jadi di 3D eh, apa dokumen itu juga kita bisa ubah settingnya seperti kalau kita mau sama seperti apa elevation tadi ya. Mungkin kita mau semua uniform, kemudian eh, apa surface itu kita mau oke seperti ini contoh. Oke, kemudian di sini saya ingin 3D document itu saya ingin di define. Oke, jadi saya kembali ke uh, view map itu, oke, bisa ya. Oke, kemudian saya pergi ke saya create lah satu yang baru ya, layout, new layout. Mungkin saya taruh ini uh, perspektif untuk. Oke, jadi perspektif ini saya bisa drag and drop aja ini. Ini satu dan lagi satu tadi interior perspektif. Oke, jadi ini saya bisa bikin bikin lah. Oke, jadi ini satu, kemudian ada eh lagi satu contoh mana tadi? Interior perspektif.
Diserahkanlah pada teman-teman bagaimana mau arrange-nya. Oke, oke. Kadang-kadang kita ingin begini ya. Uh, Drawingnya ini uh, backgroundnya putih ya. Kadang-kadang kita ingin background yang uh, berwarna lah. Jadi kita kalau kita perlukan representation begitu ya, kita bisa menggunakan fill ini ya. Normally kadang-kadang itu di front page ya. Jadi sini mungkin saya mau display order ke belakang. Dan fill ini saya instead of using cut fill, saya mau menggunakan drafting fill. Dan drafting fill itu saya bisa menggunakan uh, gradient ini ya. Oke, gradient. Jadi gradient itu kita bisa set ya warnanya ya. Yang di atas itu mungkin sini warnanya eh, biru. Oke, yang di sini warnanya eh, kuning. Betul lah. Oke, oke. Kita bisa ada background yang sebegini. Jadi bagaimana mau adjustnya? Kalau kita zoom ada satu garisan ini ya. Garisan ini kita bisa control seperti apa itu distance-nya bagaimana. Oke. Jadi warna biru nggak cantik lah warna biru. Bikin warna merah lah. Oke. Shape-nya terpulang ya. Nggak 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 perlu square ya. Oke. Kalau kita mau apa sebesar-besar ini juga bisa. Oke. Cover the whole space juga bisa. Oke, kemudian ada kemarin saya lihat satu arsitek ya. Eh, saya rasa di eh, batch yang lalu ya ada presentation yang di mana teman-teman eh, explain ya tentang building, kemudian ada arrow seperti apa gambaran angin ya. Oke. Jadi di sini juga kita bisa menggunakan fill ya contoh ya. Eh, Contoh saya ada sesuatu oke beginilah. Saya bikin saya fill saya just bikin begini. Saya ingin draw satu arrow lah contoh. Oke, contoh. Oke. Dan arrow ini mungkin saya ingin sedikit curve lah. Oke, menggambarkan apa gerakan angin atau apa-apa saja. Oke. Ini juga fill-nya kita bisa menggunakan gradient. Mana tadi gradient tadi ya? Oh ini, ubah perlu perlu diubah ya. Kalau cut fill nggak ada gradient ya. Drafting fill. Oke. Untuk representasi itu. Oke, lagi sekali ya. Mungkin ini warna hijau, ini warna apa aja lah. Saya tahu ya angin warna apa ya. Oke, ya. Eh, oke. So bisa digunakan untuk apa presentasi ya. Oke. Jadi bila saya menggunakan hakikat ini saya perhatikan, ini ada software yang saya pernah gunakan dulu ya, namanya Designer. Oke, saya nggak tahu lah sama ada software yang sama atau enggak, tapi bisa guna ini seperti seperti Photoshop lah gitu, tapi Photoshop lebih lebih bagus lah. Oke, jadi kita pulang kita mau line apa outline atau tuh, jadi outline-nya juga kita bisa pilih warnanya mungkin hitam. Oke, baik.
Jadi kita pergi ke Bmax lagi, kita mau masukkan ini ya. Oke, jadi senang ke organizer tadi. Oke, kita pergi ke layout, apa yang kita ada lagi. Oke, jadi yang detail sudah ada, so jadi yang ini satu lagi, add shortcut. Contohlah. Ya, jadi kalau kita ingin ini yang di hadapan, oke, mungkin kita taruh ya, mungkin di bahagian hmm, sinilah. Oke, perspektif. Mungkin lah. Ya, kita pulang ya. Oke, kalau enggak, ini rename kalau oh, ini angka nombor-nombor ini kita bisa ubah di sini. Tapi itu nombor enggak begitu penting lah kalau pada saya itu. Oke, kena di sini. Angkanya semua di sini. Oke, kalau kita ingin ubah nombornya di sini. Kalau enggak mau nombor juga enggak apa. Oke, buang buang aja. Oke. Ada orang suka ya yang apa index number ini ada orang nggak suka. Saya sendiri nggak suka. Oke, jadi kalau kita delete di sini juga akan hilang. Oke, akan nggak ada. Oke, jadi terpulang ya. Oke, jadi saus nggak ada nih. Yang ini juga nggak mau. Satu section. Section itu mana ya? Oke, jadi kita sudah ada ini ya. Oke, sekarang kita mau publish ya. Oke, kita mau publish. Jadi sebelum kita publish ya, kali terakhir kita tengok 3D-nya ini. Oke, kemudian perspektifnya, oke, yang nomor dua, dan ground floor-nya, oke, elevation, oke, contoh lah ya, oke, contoh. Tapi saya rasa teman-teman lebih yang muda-muda ya, representasinya pasti lagi canggih lah ya, lagi cantik. Oke, jadi lagi sekali saya pergi ke publishing properties hanya mau confirm ya, oke, begini, oke, kemudian saya publish. Oke. Sebelum kita publish juga perlu diingat ya, ini apa maksud icon ini ya. Oke, yang di sini maksudnya selected sets. Jadi ini kita hanya pilih yang ini kan jadi selected sets. Kalau saya pilih all sets, ya dia akan publish ke semuanya. Oke, jadi kita hanya perlu yang Bmax saja. Oke, selected set. Jadi kemudian saya publish. Nanti kalau kita uh, bikin apa rendering ya. Rendering itu bila ya. Mungkin esok ya. Eh, hari Senin ya. Rendering. Jadi setelah rendering juga kita bisa tambah lagi ya ke dalam apa Bmax itu. Oke, di dalam uh, publisher set untuk Bmax boleh ditambah lagi. Kemudian republish again. Ini kita tunggu sebentar ya. Oke, sudah ya. Oke, jadi let's go to the oke ini ya. Oke, Bmax. Oke, jadi Bmax ini kita bisa uh, open ya, kita bisa copy ini ke dalam uh, iPhone atau apa Android, iPad, tablet ya bisa ya. Jadi yang pertama perlu ada physical model ya, the 3D model. Ini yang pertama di atas. Kalau kita nggak ada 3D-nya ya, jadi apabila kita run Bmax kita akan nampak langit aja. Oke, cuma ada teman saya apa namanya? Oh kita nampak heavens ya. Saya cakap ini bukan heaven ya. Kalau nggak ada pokok-pokok ya, matahari terus panas. Oke, jadi perlu yang ingat ya. Pertama itu the 3D. Oke, 3D. Kemudian, let's say, kita perhatikannya perspektif, ground floor, oke. Sama ya, seperti yang
di publisher set. Oke, apa bedanya ya Bmax ini? Oke, kalau kita perhatikan, oke kita bisa, oke biasa kita, saya lebih gemar presentationnya dari phone atau tablet lah. Oke, karena kita bisa apa menggunakan uh, apa itu finger lebih lebih senang. Jadi, tapi kita bisa lihat di sini ya, uh, joystick. Oke, seperti ini joystick kita bisa bergerak. Oke, ya kita bisa bergerak ya, seperti joystick. Tapi kita juga bisa menggunakan ini ya, human figure ini. Oke, kemudian eh human figure, kemudian kita gunakan joystick. Oke, tapi oke, oke. Mungkin saya mau uh, es- saya mau coba ya. Kalau di desktop version ini bisa nggak ya tembus tingkap ya? Oke, oke, dia nggak bisa tembus dinding ya, nggak bisa ya. Oke, nggak bisa. Jadi ya bisa masuk ke dalam uh, pintu aja. Oke, kita juga bisa menggunakan apa keyboard ya, seperti apa gaming ya, seperti apa tuh WASD ya. Oke, siapa yang main PUBG atau main apa gaming aja lah. Kalau arrow down, arrow apa, uh, arrow left, arrow right begini. Oke, di sini navigationnya ada di sini mana ya? Help navigation. Nah ya, nah sini lah navigationnya. Gravity, oke, kita bisa kontrol di sini. Oke, oke, jadi kita bisa walk. Oke, kalau kita mau ke bawah, kita tekan kurangnya, kemudian kita walk lagi. Oke, ya bisa masuk di pintu aja. Ini nggak rendering ya, hanya di apa di AutoCAD aja. AutoCAD punya apa tuh raw material. Oke. Jadi di sini kalau kena ada beam kan, kita right click ya, kita bisa lihat ya infonya, all the beam info. This is Beamax is a lightweight beam ya. Jadi kalau kita lihat apa kolomnya semua ada. Oke. Kemudian kalau kita ingin lihat ke, kita akan lihat ya ini ya. Oke, contoh nanti saya mau oke hide the joystick. Kemudian kita lihat ini ada macam apa tuh floor plan di sini ya. Kalau kita klik floor plan-nya, dia tanya kita sama ada kita mau open di 2D atau in 3D. Jadi saya open dulu dah in 2D. Oke. Jadi kita nampak 2D-nya. Kalau kita mau in 3D, ya akan jadi in 3D separuh tingkat gitu. Oke, jadi di sini ada satu apa garisan yang warna purple itu di mana kita bisa adjust. Oke. Tapi kalau kita ingin lihat sectionnya juga di sini juga bisa ya. Klik sini, section open in 2D. Oke. Fungsinya hampir sama seperti di apa tuh di phone ya. Oke. Jadi kalau kita ingin lihat pergi ke tingkap itu ya, oke, dia akan beritahu kita ya dari schedule itu ya. Oke. Dari schedule yang tadi itu ya uh, apa itu memberi kita mana tadi schedule ini ya. Oke. Tingkapnya di mana di sini juga. Let's say pintu ini ya. Kalau saya klik pintu ini, dia akan beritahu saya pintu ini di mana ini. Oke. Ya. Tapi di sini one thing saya nggak begitu gemar di desktop version itu. Kalau saya mau orbit itu amat kadang-kadang susah ya. Oke. Karena sudah terbiasa dengan tangan ya. Oke. Dengan finger ya.
kalau pakai phone atau tablet. Okay, so the schedule also is interactive ya, very interactive. Even di BMax juga kita bisa lihat. Okay. Jadi contoh kalau saya ke ground floor lagi ya, jadi kita bisa lihat sectionnya atau section in 3D. Oke. Jadi di sini ada kita bisa lihat apa drawingnya in 3D. Kalau kita nggak mau ini kita bisa right click hide. Kemudian di sini ada seperti yang garisan yang apa purple ya, seperti section SketchUp ya. Jadi ini BMax ini amat berguna ya kalau kita bukan sekadar untuk presentation ya, tapi juga kalau kita pergi ke site ya, ke site ya, buat apa site inspection. Jadi kita perlu bawa apa phone aja, phone atau tablet untuk cek. Oke, jadi kalau kita ada project ya, berpuluh-puluh atau beratus project ya, semua di dalam phone ya. Semua itu di dalam phone atau di tablet, nggak perlu bawa apa uh, portfolio yang besar-besar lagi ya. Ya, jadi kalau kita ke mana-mana saja, restoran mana tiba-tiba jumpa uh, prospek ya, future client ya, ya buka phone itu, phone semua orang ada phone ya, phone atau tablet. Ya, tapi phone itu memang memang seperti kewajiban sekarang ya, semua perlu ada ya. Nggak ada phone dulu kalau saya waktu muda-muda dulu, waktu sekolahan ya kalau nggak ada phone ya dulu kayak heran. Tapi sekarang kalau tertinggal phone ya pasti akan akan, akan patah balik ke rumah ya ambil ya. Jadi phone itu kita ada BMax. Oke. Jadi uh, mungkin uh, kemarin saya ada tunjukkan apa tuh uh, apa videonya ya. Oke, okay, let's see BMax. Oke, ya. So macam mana mau menggunakan BMax. Oke, presentation. Oke, saya saya nggak pasti pada kamu dengar nggak soundnya. Mungkin tadi saya sound share Harus lupa mau harus share sound. Oke. Tapi ya nggak apa. kayaknya Nanti belum. kamu ke YouTube pergi aja look for BMax. Bagaimana menggunakan. Oke. The navigation is better in mobile devices. Oke. Is better. Oke. Oke. So untuk presentation ya kepada apa customers, client ya baguslah. Oke. Oke. Sedikit-sedikit aja ya. Oke, tapi kalau nggak silap saya di version yang baru ya, ada shading ya, realistic. Oke, ini realistic, hidden line, simple shading. Ya, ada ini ya. Kalau black and white juga ya. Oke, ini yang baru ya saya. Field of view. Oke, field of view juga kita bisa adjust ya, seperti apa? Ya, kita bisa adjust. Oke. Lagi satu apa ya? Oke, measuring tool juga ya. Di sini kita bisa contoh dari sini ke sini. Oke, height-nya 2.184. Oke, so it's quite useful kalau kita decide ya. Oke, jadi sebelum kontraktor itu ya mau pasang ini kalau ada ceiling juga ya, contoh. Oke, jadi kontraktor juga perlu juga ya, mungkin ada apa BMax, jadi nggak perlu ya open apa drawing. Jadi di sini mereka lebih lebih paham ya. Jadi kita bisa oke ajar mereka ya. Oke, make sure oke from based on the model ya, height ini 2889 ya, mungkin apa 2990 lah. Oke, 2900 lah. Oke. Mungkin model waktu saya draw itu saya lupa uh, adjust apa reference line-nya ya tadi ya. Oke. Sepatutnya accurate ya. Tapi nanti kita bisa cek di model. Oke, jadi ya sini kita bisa lihat ini apa ini. Home view, feed to view.
Dia akan kembali ke floor plan. Kemudian, ya. Oke, detail ya. Detail, oh, di sini. Oke, kalau saya klik detail ini ya, dia akan terus bawa ke detail ya, terus. Oke, tapi ya detail ini di drawing yang sama. Tapi kalau detail itu di drawing yang berasingan ya, dia akan terus open apa tuh layout yang detail. Oke, beza layout and view. Kalau kita arrange view map, kita arrange BMX, oke, tapi kita menggunakan view view map ya instead of layout. Oke, perlu ingat ya, perlu ada title block. Kalau kita accidentally menggunakan view map di dalam ini, oke, bukan title block ya. Oke. Harus ingat ya, ya akan go in one direction. Oke, so dari contohnya begini, dari satu ini mungkin ke 2D ya, kemudian dari 2D nggak bisa ke 3D atau dari 3D nggak bisa ke 2D begitu. Jadi there is no in, complete interaction. Oke, so harus ingat is layout ya, bukan 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 view map. Oke, right. Tapi kalau saya ya, normally kalau bila saya mengajar hakikat ya, one of the assignments ya, saya perlukan setiap pelajar itu create BMax karena ini this BMax is a selling point. Oke, selling point of BIM lah. Oke, untuk begini ya, kita sudah model ya sesuatu drawing itu project itu in in 3D and in 2D. Oke. Kemudian kita bikin apa? Presentation itu kita mungkin ya kita letak di dalam perspektif contoh. Oke, beginilah tunjuk begini gini. Tapi in slides, let's say in PowerPoint. Oke. Jadi nggak ada interaktif ya bersama customers ya. Oke. Jadi perlu project kita itu perlu di sell ya, perlu dijual ya. Jadi the most effective way to jual is to give the client the experience. Oke, so kalau kita perhatikan BMax ini seperti PowerPoint juga. Oke, kita bisa begini. Oke, tapi apabila kita switch ini ke 3D, oke, klien itu akan wah, ya, wah bisa begini ya. Ya, jadi daripada 3D kemudian klien itu juga bisa uh, experience sendiri pergerakan apa itu di dalam bentar ya. Oke, di dalam apa itu uh, ya, mungkin saya mau hide ini. Kita bisa terlampau laju ya. Oke. So the customers can apa tuh klien itu bisa rasa ya inside of the building. Tapi kalau di iPhone kita bisa menggunakan BMax Google Box ya, ada VR mana ya BMax nanti saya cari ya. BMax uh, BMax Google Box ada nggak ya? Ah ya ini. Oke, ini ya. Oke, jadi boleh VR. Oke, jadi kalau kita ada Google Box apa Google Cardboard ya, yang di atas itu yang bisa boleh klik-klik lah. Oke. Oke, jadi di sini kita bisa menggunakan iPhone masukkan ke dalam Google apa Cardboard itu. Oke, macam gini. Masukkan iPhone-nya.
Ya ini. Jadi kita bisa pergi ke sini ya. Ah, apa? Oke, let's say App Store ya. App Store atau Google Play ya. Kita cari Bimax. Bimax ini percuma ya. Oke. iPhone juga ada. Oke, percuma. Kalau karena saya sekarang menggunakan ah, MacBook ya. Jadi kalau dibuka ini Bimax desktop. Kalau di iPhone akan ada Bimax yang untuk iPhone lah. Kalau di Android juga. Oke, ingat ya apa logonya. Oke, ini logo yang baru ya. Yang di video itu yang lama. Oke, kemudian sudah install di dalam iPhone itu juga kita bisa nanti install. Kemudian ada satu button itu dia akan pergi ke bmaxgraphisoft.com, portal di mana kita bisa uh, download ya sampel-sampel sampel apa tuh Bmax, oke, model dari Graphisoft website. Oke, ini semua percuma ya. Tapi kalau kamu mau upload juga bisa, project kamu bisa. Tapi kalau kamu nggak mau upload for public, kamu bisa restrict to apa privacy. Oke, private. Oke, oke ya percuma ya gratis ya. Oke, gratis. Oke, ya. So bisa ya kalau teman-teman sekarang ada phone ya, Android atau saya yakin semua ada phone lah. Oke, pergi aja download Bmax itu, kemudian download sampel-sampel itu, kemudian kalau ada project di mana saya, wah ya, kalau saya ada apa itu eh, USB, saya lupa mau gunakan phone. So kalau kalau saya ada ini, sekarang saya apa tuh ada file ini kan. Jadi file ini kalau saya ingin eh, taruh ke dalam phone saya, oke, saya share aja ke AirDrop ya, AirDrop, jadi akan masuk ke phone saya. Dicari phone, oh Bluetooth nggak on, sebentar. Oke, ini phone saya. Oke, ya sudah masuk ke dalam iPhone saya dah. Oke, so kita bisa itu. Tapi kalau Android, kalau pakai yang Android mungkin kita bisa upload ke dalam OneDrive atau apa itu? OneDrive itu apa box ya? Atau Google Drive. Kemudian uh, download ke phone, Android phone. Tapi perlu ada Bmax dulu. Oke. Karena kalau kita download tuh file tuh nanti ditanya mau di open menggunakan aplikasi apa. Jadi kalau kita sudah ada itu ya mudahlah. Ya, jadi bila kita open Bmax itu akan ditanya nanti mau buka pakai aplikasi apa. Oke. Oke, bisa paham? Oke, saya off ya Bmax ini. Oke. Jadi pada saya Bmax itu antara salah satu requirement ya untuk apa assessment atau assignmentnya ya. Itu pada saya lah, tapi terpulang pada pada Pak Rizky lah ya. Oke. Ah, lagi apa ya tadi? Oke, jam berapa sekarang? Oh, 9:30. Oke. Jadi mungkin di sini mana itu? Oke. Mungkin kita bisa ah, pergi ke rendering juga ya sebentar ya. Oke, mungkin ya. Oke. Jadi di sini 3D tadi mana? Oke. Hmm. Mungkin kembali juga ke 3D tadi. Ini. Oke. Kalau kita ingin ingin ah, apa render ya, render ya, 3D ya. Kalau kita mau render, kita boleh pergi ke document,
creative imaging ya. Di sini kita bisa set, oke, settingnya. Oke, di sini settingnya mungkin kita mau apa? Outdoor, daylight atau oke. Jadi kita bisa pilihlah setting-setting yang ada. Oke, kita mau awan yang bagaimana terpulang. Oke. Kemudian sama ada mau menggunakan basic renderer. Oke, di sini atas ini kalau kita klik akan apa? Ini adalah previewnya ya. Oke. Mau guna Cineware by Maxon atau basic renderer, tapi Cineware better lah. Oke. Dan renderer itu standard atau Redshift. Tapi saya rasa Redshift ini terpulang kepada ke, ke apa kebagusan atau kehebatan apa grafik card ya. Oke. Oke, tapi pada saya MacBook saya ini nggak begitu eh, bagus lah untuk Redshift. Oke, jadi kita guna yang standard renderer aja. Oke, deh, macam hang. Karena M1 eh graphics cardnya nggak bukan Nvidia ya. Oke, alright. Oke, jadi oke di sini ada yang engineering ya. Oke, engineering, civil engineering, bridge. Oke, kalau semalam tentang apa itu kompleks profile ya. Oke, satu yang saya nggak eh, tunjuk ya. Mungkin saya tunjuk sedikit lah bridge kan, tapi mungkin kita bikin MRT track lah. Aduh ini hang ya, jangan hang lah ya. Ini yang saya tak suka Redshift ini. Oke. Oke. Sini kalau physical sky kita bisa pilih kalau kita mau HDRI sky juga ada ya. HDRI kalau kita ada HDRI image lah. Oke. Mungkin yang HDRI image apa dari SketchUp atau dari Podium mungkin bisa digunakan juga ya. Saya belum coba ya. Belum coba itu. Oke. Tapi kalau di sini ada beberapa settings detail. Tapi kalau mau yang lagi detail, ya siapa yang sudah terbiasa dengan bikin rendering ya, mungkin lebih paham kalau kita klik detail ya. Detail settings itu ada banyak lah. Oke. Hingga apa itu eh, physical renderer juga bisa. Ada yang kemudian ada satu, oke, keras juga ya. Tapi saya nggak mau cek lah. Karena kalau saya cek takut renderingnya itu kerasnya akan diubah menjadi apa tuh? Seperti blade ya, seperti geras betul ya. Oke, tak apalah, karena saya menggunakan M3 ya. Kita lihat laju atau enggak laju. Oke, kemudian size-nya. Size-nya di sini, oke, di sini juga bisa. Oke, preview setting. Oke, mungkin size-nya di sini. Oke, oke, mungkin saya mau size. Oke, yang saya gemar juga ini rendering settingnya ya. Kita bisa set ke paper size ya. Karena saya dulu gunakan software-software yang lain nggak ada paper size, jadi kadang-kadang wah 1280 1024 kita ingat besar ya, tapi actually nggak besar. Oke, kecil aja seperti apa uh, foto gitu ya, kecil. Jadi kalau ini ada yang size kita mau A5 atau A4 ya, jadi dia besar lah. Sebenarnya resolution dia besar. Oke, tapi saya bikin mau screen aja lah. Oke, saya guna yang itu. Oke, jadi mau mau render ya. Oke, di sini kita bisa. Oke, kalau kita mau export kita mau menggunakan Cinema 4D ya. Oke, kita bisa export to Cinema 4D. Oke, untuk rendering yang selanjutnya. Oke, kalau kita mau render render terus ya kita bisa klik ini yang gambar fotonya ya, apa pakai kameranya ya, kita render. Ya ini yang saya risaukan tadi tentang apa gerasnya. Sebenarnya cepat ya. Karena tadi detail itu saya
Grass itu saya nggak cek. Jadi dia akan calculate ya. Grass itu yang buat apa itu calculationnya ya, akan masa. Oke, tapi once the calculation is done, ya, kita bisa lihat ya apa grass itu diubah dari apa image ya surface menjadi ya seperti seperti rumput, tapi still rendering, belum belum finish lagi. Oke, mungkin nanti selepas ini saya ulangi ya kompleks profile untuk ya bridge ya, atau nanti nanti atau sebentar. Ya, maybe Kemudian next week. ya teksnya mungkin saya ada yang lebih detail ya. Saya ada nampak kemarin mana ya tentang oke bukan curtain wall, konsep balok kolom ya multi segment ini juga bagus ya untuk civil, untuk engineer ya. Oke. Kemudian konsep kompleks profile ini uh, kemarin saya eh, ada explain ya contoh yang modifier itu ya mungkin nantilah mungkin yang civil engineer ya bridge ya mungkin kita bisa Ya, bisa explain di sini ya. Mungkin saya tambah yes. satu uh, set, okay, bridge apa Design. modeling apalagi ya, bridge lagi ya. Kalau ada teman-teman engineer yang mungkin uh, ada sesuatu yang ingin ingin dimodel lah, oke, ya beritahu aja, oke, beritahu kami aja di chat group ya. Mungkin kita bisa uh, tambah ya di sini ya. Ya. Jadi saya juga lebih lebih gemar ya mengajar sesuatu yang teman-teman ingin menggunakan ya. Okay, especially when it comes to advanced modeling ya. Saya dulu pernah apa waktu saya di Graphisoft itu setelah mengajar basicnya ya, fundamental kemudian mengajar advance. Tapi advance itu saya perhatikan, waduh, model yang ya advance tapi nggak digunakan ya. Jadi kemudian ada teman-teman saya yang hadir ya, jumpa lagi, kamu ada bikin nggak apa model? Nggak ada lah, itu nggak ada orang yang apa desain yang begitu. Jadi saya nggak gemar. Kemudian saya lebih gemar ya sesuatu yang kita ingin gunakan ya, ya kita model yang itu, kita belajar yang itu. Oke, soalannya apa? Oke, pondasi. Hmm, oke, rangka atap, tangga, ya Sudah. tangga sudah anu kan? Ya. Ini untuk apa? Engineer atau architecture? Tangga. Rangka atap, rangka atap itu rangka atap yang Kemarin. ya kemarin sudah ada kan? Sudah ada Ya. ya Mm-mm. kemarin. Nanti kita ini lagi Model ya. jalan Kita juga ya. Ya kita kemarin juga ada modifikasi ya. lagi. Mm-mm. Apa itu? Nanti kita modifikasi lagi silabusnya. Ya, Iya ya ya ya. benda lagi. Ya. Iya ya, model jalan juga nanti, jembatan ya, pondasi. Oke. Ya, pondasi juga ya. Walaupun sudah ada apa objek-objek library yang saya share ya semalam ya, yang Graphisoft Singapore punya. Di situ ada objek-objek pondasi ya beserta file ya. Oke. Tapi kalau mau model nggak ada itu model ya, kita bisa bisa model aja menggunakan eh, slab atau slab dengan kolom bisa aja. Oke, no problem. Sudah rendering sudah habis ke belum? Ya. So rendering itu oke. Ya kalau kita lihat ya zoom, kalau kita zoom ya nampak nggak rumputnya? Oke, the grass. Oke. Tapi ini belum high lagi ya. Jadi terpulang kepada komputer apa masing-masing lah. Oke. Kalau lebih power ya, mungkin kita bisa set apa instead of medium mungkin final high. Oke. Kita bisa set ini, sekarang saya menggunakan yang biasa aja medium. Oke. And then
once sudah render ya, dia nggak auto save seperti Podium ya. Podium itu auto save ya. Ini nggak. Jadi kita perlu right click save as. Oke, kita perlu ya save as ya. Jadi apa-apa TIFF kah, PNG kah. Oke. Jadi yang sebagus-bagusnya PNG atau PDF juga bisa. TIFF nggak perlu lah. Oke. TIFF karena sekarang semua menggunakan apa? eh, Komputer ya, presentation menggunakan slide atau slideshow ke PowerPoint. Tapi sekarang pada saya nggak perlu lah PowerPoint guna guna BMax terus. Saya pernah bikin presentasi dengan CIDB Malaysia ya. Oke. Instead of making use of PowerPoint, saya menggunakan BMax ya. Oke, saya tunjuk kemudian dari 2D plan-nya terus naik 3D, orang seperti wah macam terperanjat ya. Dari floor plan itu terus naik ke 3D. Oke. So is very very apa namanya impresif lah. Oke. Oke, menggunakan BMax. Okay, like I mentioned lah, it's a selling point lah. Okay, because you want to sell your products ya. Kamu mau jual ya. Oke, produk kamu nanti nanti saya rasa nanti di akhir itu ada apa presentation ya. Seperti kemarin saya sempat ya join ada beberapa presentation itu. Jadi mungkin ada investor-investor ya yang mau ya proyek-proyek kamu itu. Jadi perlu mau impresif lah. Oke, paham ya? Oke, so ini bisa close. Apalagi ya Pak? Hmm, oke, mungkin saya save ini. Oke, jadi apabila kita sudah save, ya, masuk ya contoh. Bisa ya, masukkan lagi ke dalam mana itu, let's say, oke, under Ya. perspektif kan, kita ada kan. Mungkin kalau sini, oke, kita ada ini, oke, kita move ini, kemudian kita masukkan rendering lah. Oke, contoh lah ya. Rendering itu mana tadi? Desktop. Oke, right, tapi agak besar lah, mungkin kita resize. Tapi di sini di Mac ini saya selalu lupa ya bagaimana mau scale apa skillnya based on proportionnya press shift begitu. Mana ya saya lupa ya di Mac ini siapa yang menggunakan Mac bisa ajar saya selalu lupa ya ini. Oke, tapi nggak apa lah. Oke, oke, tapi rendering ini kalau kita drag and drop gitu gini ya mungkin susah mau uh, apa offset edge nggak bisa ya. Oke, tapi kalau saya rasa kalau saya menggunakan ini figure tool ya, figure tool, kalau saya open, uh, kalau nggak silap saya ya, kalau saya masukkan ini, kalau nggak silap dia bisa apa? Bisa skill ya? Oh nggak bisa juga ya. Kemarin saya ingat ada satu bagaimana ya? Saya ingat lupa ya. Bisa saya menggunakan apa? Offset edge juga, tapi saya perhatikan ini nggak bisa ya. Mungkin 27 kah? Ya, setahu saya bisa offset edge ya. Nanti saya coba ingatin apa yang mana. Oke, jadi arrange lah. Ini saya sembrono aja ya arrange-nya. Jadi teman-teman ya arrange yang Ya. yang cantik lah. Oke. Oke, kemudian sudah ada ini ya, publish lagi sekali. Oke. Hmm. Apa kalau perlu lah, oke. Kalau perlu. Nah, kan. Nah, jadi setiap dari yang kemarin saya perhatikan di uh, apa presentation itu ya ya menggunakan slide ya saya perhatikan wah sayang ya kalau semua itu digunakan BMax ya impresif ya oke dari mula dari 3D-nya kemudian ke discussion-nya atau apa Hmm. lokasi mataharinya matahari ya terlupa matahari jam wah lagi 10 menit ya sempat nggak
Oke, jadi di sini juga kalau kita pergi ke 3D, oke, ini saya gemar, saya lebih gemar kepada BIMAX dari rendering ya. Kemudian saya juga gemar ini, creative imaging ini menggunakan to create sun study, oke, sun study. Saya lebih gemar ini ya, karena ya ini is important lah, let's say 2024. Oke. Dan dari Sun Study ini kita bisa, of course, convert to apa? To MP4, 3D Studio file. Oke. Eh, tapi saya nggak mau save lah ya ke MP4 akan, oke, lama lah nanti, lambat sangat. Oke. Jadi dari sini kita bisa, oke, let's say saya show ya. Ya di sini kita bisa lihat Sun Study-nya ya. Oke. So ini juga nanti untuk apa? Presentasinya ya juga bisa bisa gunakan ya. Oke. Jadi, tapi mau tahu exact location ya, exact locationnya perlu tahu ya, jangan sembrono aja ya. Karena di default default location settings itu akan pergi ke Graphisoft apa itu? Graphisoft Center ya. Oke. Jadi perlu tahu ya latitude longitude. Tapi ini yang kemarin saya tunjuk ini saya rasa pergi ke apa Grand Indonesia ya. Ini Grand Indonesia ya. Iya, Grand Indonesia ya. Betul nggak? Ya, saya gunakan Grand Indonesia lah. Ya, jadi proyek kamu ya, kamu cari ke apa Google Map ya. Kemudian right click ini nanti ada ini copy and Ya. paste. Oke. Ingat ya, lihat video yang pertama ya. Video pertama atau kedua ya? Saya nggak ingat. Hmm. Oke. Di situ ada explain. Jadi kalau kamu ada itu exact location, jadi eh, menggunakan sun study, jadi sun study jadi ya tepat ya pada lokasinya, waktunya tepat seperti ya di seperti SketchUp lah, shadow itu. Oke. Ya, oke. Jadi macam fly through bisa, tapi fly through saya juga nggak gemar karena dia memakan masa ya. Saya nggak suka yang waste time. Oke, macam di Hmm. SketchUp itu ya kita create scenes ya, kita create scenes. Ini Ya. bisa karena kalau bikin itu, tapi kalau kita save ke MP4 QuickTime ya, ya akan mengambil masa, tapi saya nggak mau save lah ya. Saya cuma show aja. Tapi kalau kamu ingin for your Hmm. presentation ya, ya save lah. Oke, save. Jadi bisa jadi seperti movie apa movie file lah. Oke, jadi Oke. mungkin ya mungkin setakat sampai setakat di sini dulu lah ya. Nanti Senin nanti Kalau kita sambung lagi. Ya, kalau dibuat every 2 hours itu bisa ya. So we every capture every 2 hours or maybe every itu ya apa? 2 hours ya. Every 2 hours from 6 to 6. Yang 6 mana? morning to 6 afternoon. Sun Ya, study. bisa. Ini kalau 6 morning to 6 afternoon itu 12 hours lah ya. Oke, mungkin Ya. dari ya bisa. So, interval 30 minutes. Oke. Oke, kita coba ya. Intervalnya intervals 120 minutes ya. Every two Eh, hours ya. ini kira frame rate 10 ya. 10, so total length 2.3 second. Jadi kalau saya let's say taruh 27 ya frame rate ya. Total length 0.8 second 30 minute per frame. Kira contoh lah ya, 10 frame lah. Let's try lah. Show. Ya. Hmm. Oke, mungkin pasal saya rasa terlampau laju ya waktunya. Hasilnya movie atau image? Tak, ini untuk show aja. Tapi kalau kita mau image kita save. Kemudian kita save ya kita save Oh iya. sama ada mau MP4, QuickTime atau JPEG, PNG ya bisa. Oke, so all this format ya. Jadi kita save. Tapi saya nggak mau save nanti save karena ia menggunakan apa rendering juga ya. So akan mengambil masa. Tapi untuk kamu ya teman-teman ya kalau satu tim itu ada berapa orang ya? 10 orang contoh ya antara one of you ya bikinlah. Oke.
lagi uh, ada kemudian kalau ada pokok-pokok begini ya, every frames perlu rebuild ya. Kalau tak nanti pokoknya ya, ya kalau pokok yang seperti ini image flat ya. Jadi kita rebuild, rebuild. Jadi every frame itu angle-nya pokoknya juga akan rebuild lah. Oke. Kalau ada yang ini untuk lebih kepada contoh kita ada bikin apa ya? uh, Kalau involve, oke, kalau kita involve inilah fly through. Oke, kalau kita include fly through. Oke, tapi fly through ini saya juga nggak begitu apa uh, fasih lah. Oke, karena even though to me saya gunakan ArchiCAD ini untuk lebih kepada BIM. Oke, walaupun ArchiCAD ini it goes beyond BIM ya, bukan sekadar BIM ya, ya merangkumi hampir semua lah. Oke, jadi kalau siapa mau bikin itu nanti bisa carilah di apa YouTube bagaimana create fly through-nya ya. Oke, karena fly through bagai-bagai banyak software lah yang bisa bikin fly through ya. SketchUp juga bisa itu bagaimana macam-macam lah. Jadi kalau rendering juga ya, kalau kita nggak suka dengan Cinema 4D kita juga bisa uh, apa save as ya ke format 3D seperti apa 3D Studio atau Piranesi, Atlantis untuk rendering menggunakan lain lain software ya. Mungkin ke SketchUp juga ya. Mungkin mau mau render menggunakan SU Podium kah? Oke, bisa. Oke, so terpulang. Nggak ada kontrol ya. Oke, itu yang saya nggak gemar dengan cara Autodesk lah kontrol. Jadi kita nggak kira kamu mau kalau mau drive Mercedes ya drive aja Mercedes, mau drive Jaguar ya drive Jaguar. Oke, mau drive Toyota Toyota nggak bisa dipaksa ya. Oh kamu BIM ya, oh mesti perlu Revit. Mana ada begitu. Oke, tapi di Malaysia begitu. Oke, di Malaysia begitu. Kalau mau BIM ya menggunakan Revit. Saya sudah mau give up ya di sana. Bikin project di sana saya mau give up. Sudah give up mungkin akhir bulan 6 saya give up lah. Oke, oke. 9.55. Oke, Pak. Ada apa lagi, Pak? Bertanya? Ada Ada apa-apa lagi pertanyaan mau lagi? chat? Ya, ya mungkin pondasi ya, pondasi. Apa lagi? Bridge. So, tapi kalau Sun Study mau kita ekspor jadi image itu bisa ya. Mungkin Bisa, bisa. eh, bisa dicontohkan aja bagaimana membuat Sun Study dari jam 6 pagi s- ke 6 sore, Hmm. eh, di capture-nya setiap 2 jam. Jadi jam 6, 8, 10, 12, 14, Hmm. 16, 18. So we produce 7 image. Can you bisa di harusnya sebentar ya, nggak lama itu ya kalau buat Eh, seperti itu. saya rasa tengoklah nanti saya coba ya berapa lama. Karena saya pernah coba ya lama ya. Jadi in class saya nggak mau ya waktu ya rendering jadi buang masa. Oke. Eksperimen aja, oke, eksperimen aja. Karena saya tunjukkan apa function-functionnya ya. Jadi eksperimen aja. Tadi apa ya tadi ya? Mana itu bridge modeling tadi mana ya? Saya tadi 27 gimana? eh. Oh, Hilang ya. iya, hilang. Bridge modeling lagi satu apa? Pondasi apa lagi ya? Ah, apa tadi? Insert under below mana chat? Jembatan yang ada jalannya, jembatan Ada ada jembatan ada yang request. Ada request jalan juga. Jadi eh eh you mean apa? Jembatan yang ada jalannya, yang ada pavement lah. ya, Seperti apa? Ya itu bisa. Kemudian fasad. Oh ini apa? Parametrik bisa nggak? Oke, fasad parametrik ya. Itu
seperti apa itu? Uh, Wolf. bukan, bukan. Apa Grasshopper ya? Hmm. Grasshopper menggunakan Grasshopper dan lagi satu yang dari Autodesk apa ya namanya? Lupa saya. Oke, tapi uh, structure space frame, oh itu agak agak rumit ya. Tapi sudah ada di ini. Pergi di objek aja nih. Objek tool kita bisa uh, space deh, sudah ada ya. Nampak nggak? Ya. Guna aja. Oke. Guna aja, nggak perlu mau apa di di model-model, nggak perlu ya. Di sini ada apa propertiesnya, dimensionnya bisa ubah-ubah ya. Hmm. Mau yang sphere atau nggak mau sphere. Oke. Banyak ya di ArchiCAD itu objek. Oke. Sudah ada, kebanyakan sudah ada. Dulu waktu mula-mula saya gunakan ya, saya coba ya mau bagaimana ya saya model ini, coba wah ini makan masa ya. Kemudian berapa bulan kemudian ya sudah ada di upload, sudah ada Bang masa, jadi sudah ada. Oke, nggak perlu lagi mau model. Karena bagusnya apa? Oke, bagusnya apa ya? Contoh ya, saya insert ya, insert satu ya. Oke, oh, jauh. Oke, perlu diingat ya. Mungkin ada sih. Nampak ada ping hotspot ya. Ping hotspot ini kita bisa adjust lah. Oke, kita bisa begitu, kita bisa, oke, size-nya. Oke, this is just estimated size. Tapi kalau mau kalau mau actual sizing ya kita set di sini aja. Dimensionnya berapa? Oke, mana ini? Oke, space frame berapa? Kita set di sini aja. Dia punya overall size-nya berapa? Oke, Ya. semua ada. Oke, ada Oke. lagi teman-teman? Pertanyaan? Ya, saya kira cukup ya. Ya. Oke. Baik. Mungkin itu aja dulu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih Pak Jaid atas paparannya dan ini mungkin saya stop dulu.